أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya insyaallah. Semoga kita yang berada di dalam masjid Allah ini terus diberikan keberkahan, mudahkan segala urusan masalah dan diampunkan seluruh dosa-dosa kita. Dan mungkin saudara-saudara kita yang izin untuk keluar, kita mohon juga demikian. Hadirin sidang jemaah, dulu kita sudah bahas masalah makruhatul wudu. Bab makruh wudu. Makruh berlawanan dengan sunnah. Kalau makruh, kalau sunnah kita buat berarti kita dapat makan pahala. Kalau enggak sempat kita buat berarti kita rugi. Karena diberikan waktu kita sudah diberikan kesempatan untuk menunaikan sunnah-sunnah tersebut. Karena pahala sunnah itu untuk melengkapi pahala wajib, untuk menyempurnakan pahala wajib, maka ada pahala-pahala sunnah. Maka jangan lewatkan pahala-pahala sunnah itu. Diberikan kesempatan kita untuk menunaikannya, jangan lewatkan. Karena suatu saat nanti ketika kita berpulang, kita bermohon kepada Allah. Kita lebih memilih salat 2 rakaat dibandingkan yang lain. Raka'atani ahabbu ilayya minat dunya wa ma fiha. Kita akan merindukan salat 2 rakaat dibandingkan dengan dunia dan isinya. Bagaimana mustajabnya salat 2 rakaat itu? Makruh yang apabila kita kerjakan tidak berdosa tapi menimbulkan kebencian dari Allah. Kalau kita tidak lakukan, maka kita mendapatkan pahala. Maka makruh itu ada makruh dalam salat, ada makruh dalam wudu. Makruh dalam salat banyak nanti. Bergerak-gerak, terlalu bergerak. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 kali bergerak betul batal. Dalam mazhab Malik masih dikondisionalkan. Kalau dia masih dalam keadaan salat berarti dia masih salat. Tapi tidak dengan mazhab Syafi'i. 3 gerakan berturut-turut langsung batal. Maka ada teknik bergerak ketika bergerak dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Malik ada masalah. Bergerak yang penting masih dalam keadaan salat. Yang penting jangan memalingkan tubuh kita. Kalau memalingkan wajah melihat ke belakang, itu enggak masalah. Saya imam kan sering Allahu Akbar. Rupanya salah kita, imamnya salah. Kok imam makmumnya enggak bangun-bangun ya? Tak keliling maksud. Boleh. Diperbolehkan. Nah, jadi pas ketika kita lihat makmum enggak bangun-bangun, rupanya kita salah. Haknya misalnya duduk antara dua sujud. Kalau duduk sujud, kalau misal pas bangun dari sujud harusnya duduk. Kita imam langsung bangun.
Subhanallah, kita lirik ini apa yang salah ni? Tadi ada yang bangun, rupanya mereka duduk. Kalau duduk ada dua sujud, maka duduk. Imam yang tadi sudah berdiri duduk. Kenapa? Karena rukun. Tapi kalau lupanya dalam masalah duduk tahiyat awal, itu enggak boleh duduk. Misalnya di rakaat kedua, imam langsung bangun, makmum kan duduk. Kenapa? Kan duduk tahiyat awal. Si imam langsung dia dilupa ni. Makmum mengatakan subhanallah, keling dia, rupanya ya duduk tahiyat awal. Itu jangan duduk imamnya. Kalau imamnya duduk maka batal salahnya, rusak salahnya dalam semua mazhab. Lalu bagaimana juga? Tetap dia berdiri, makmum ikut berdiri. Kenapa? Karena tahiyat awal sunnah ab'ad namanya. Sunnah ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah, ada rukun. Sunnah ab'ad dan hay'ah boleh kita tinggalkan, tapi kalau rukun tidak ada kata-kata tinggal, wajib. Dan ada syarat-syarat semua. Syarat takbiratul ihram, syarat i'tidal. Syarat i'tidal ini lebih parah lagi. Syarat i'tidal itu harus ada niat untuk dalamnya. I'tidalnya, rukuknya, i'tidal atau rukuknya harus memang karena rukuk dan i'tidalnya. Enggak boleh misalnya kita berdiri mau rukuk, tiba-tiba ada orang mau tampar kita. Pas ada orang mau tampar kita, kita mengelaknya ke bawah. Alah, tiga ngerukuk je. Itu enggak boleh. Sekalian dengan rukuk, itu enggak boleh. Kenapa? Karena niat rukuknya itu enggak ada. Maka itu tidak dihitung rukuk. Jadi ada mahal-mahalnya, ada tempat-tempatnya. Nanti insyaAllah sampai kita ke dalam bab salat. Baik, sebelum kita bahas nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu, sedikit kita ulang yang makruh dalam wudu. Yang pertama adalah al-israf. Al-israf itu melampaui, berlebihan di dalam menggunakan air, ya. Tapi bukan juga sedikit. Misalnya berlebihan, air kita putar. Ada air itu, ada keran, satu keran tu, pas kita putar, ini usah diputar banyak sekali. Itu namanya bisa mubazir. Bukalah sekedarnya saja yang bisa mengalirkan air ke seluruh anggota kita. Tapi bukan juga untuk kecil, ya. Itu enggak boleh juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah mengatakan jangan kau berlebih-lebihan, Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Maka slow-slow ajalah. Santai-santai saja. Wal israf wa at-tajawuz anil i'tidal al-ma'ruf wal ma'lum. Suatu ketentuan yang telah kita maklumi dan kita tahu, itu al-israf. Artinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya ini dia, melebihi batas sederhana yang telah kita ketahui dan kita maklumkan, itu israf. 3 kali, 3 kali, usah 4 kali. Kan wajib sekali, sunnah 3 kali. Itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai israf ini, nanti satu zaman akan ada 2 kaum. Kaum yang berlebihan di dalam bersuci. Itulah tadi, berlebihan di dalam bersuci. Kadang gelap. Trip tadi. Padahal biasa saja. Tapi enggak usah terlalu. Nanti habis-habis ikan di debitnya nak kalang-kalang debit. Ada yang nak bayar kalang. Jangan.
Kata Allah, kata Rasulullah, nanti kaumku, kaum umat Nabi Muhammad, kata beliau, di akhir zaman akan ada dua golongan. Satu golongan yang berlebihan di dalam bersuci, satu lagi berlebihan di dalam berdoa. Kemarin belum saya jelaskan apa yang dimaksud melampaui dalam berdoa. Melampaui dalam berdoa, yang pertama, dia kata para ulama, dia terlalu detail dalam berdoa. Contoh saya, ya Allah berikanlah saya villa, tapi villanya 3 tingkat, kemudian kayunya kayu jati. Kalau bisa di dalam tiap-tiap kamar itu ada satu kamar mandi. Yang apa yang doa dengan? Yang terlalu detail lah, terlalu detail, tak usah. Itu dimaksudkan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud melampaui dalam berdoa, ada yang berdoa di jalan haram. Ya Allah, misalnya ini, ya Allah, malamnya nanik yang cuci umur tipulam. Ya Allah, berhasil ke kucuk motor tipulannya ni Allah. Nah, hanya tak boleh. Itu namanya melampaui itu. Yang ketiga, yang dimaksud melampaui ataupun berlebih-lebihan, orang yang bersuara keras dalam berdoa. Jadi bila dikata itu apa kaya tu? Orang nak cik tamping tak kita doa, ya Allah ya Rabb, mempermudah urusan ya Allah ya Rabb, berkaya ke ya Allah. Orang tengok, orang tamping tengok. Sir saja, tak usah dijiharkan, kecuali kalau kita sendiri tak masalah. Misalnya di rumah salat tahajud, kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang cik, kadang ada orang yang tidur, jangan mengganggu, pelankan saja, Allah dengar. Apalagi yang parahnya, misalnya berdoa dengan suara keras, lagi selesai salat misalnya, selesai salat, ada orang masbuk, kira-kira mengganggu tak? Mengganggu tak? Mengganggu. Tapi mungkin ada satu masjid sudah kebiasaan mereka doanya jihar. Memang Rasulullah pertama memang menjiharkan untuk taklim, untuk pengajaran. Tapi kalau usahakanlah janganlah. Kalau kenapa? Misalnya salat maghrib, salat isya, ya kan? Pasti ada yang masuk. Kecuali salat subuh. Subuh jarang kita lihat yang masuk. Karena 2 rakaat. Okeylah kalau memang ada satu masjid yang memang menjiharkan. Tapi begitulah ya, jangan keraskan. Kenapa? Jangan sampai kita mengganggu orang salat. Saya pernah dulu Pak, salat subuh salah satu masjid daerah kita. Kami agak terlambat. Rupanya di situ zikirnya cubi beres. Pokoknya Al-Fatihah yang kamu bacanya hari-hari. Kamu datang situ ke masjid, jemaahnya sudah selesai, akhirnya kamu baca sendiri. Wah, ibu baca jemaah, hana ada dengar. Kenapa? Karena suara zikirnya yang besar. Ini yang kadang-kadang yang harus kita perhatikan. Biasa kalau orang mengerti pasti dia pelankan. Tapi yang parah sekali, makin baca Al-Fatihah makin peraya tu. Jangan. Kalau dalam ubudiyah jangan. Jadi lihatlah keadaan. Mungkin masjid itu dah terbiasa. Udahlah kita maklumkan saja. Baik, itu yang melampaui. Kemudian yang melampaui batas lagi, terlalu khusus. Doanya terlalu khusus sekali, maka jangan. Jadi, tapi bukan juga terlalu umum. Ya Allah, berikanlah saya kaya. Yang kaya pula, kaya hati, kaya harta, kaya apa? Jadi itu dia. Ayyufrituna wal ithafid du'a ayyusalu asya makhsusah wa sifatnya yang memang sudah tertentu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengawali
Tangan kiri atas tangan kanan atau kaki kiri di atas kaki kanan. Jadi jangan dahulukan tangan kiri atau kaki kiri, tetap dahulukan tangan kanan atau kaki kanan. Karena hal demikian makruh. Tapi boleh enggak? Sah enggak wuduknya kalau ada yang kita lihat demikian? Sah, tapi makruh. Sah, tapi makruh. Makanya kembali kepada tadi, baik-baiklah tinggalkan saja. Kenapa? Kalau kita tinggalkan dapat hal. Yang ketiga, at-tasnif at-tanshifu bimandi illa li'udhurin, yaitu mengelap, menyapu, mengeringkan pakai tisu atau kain. Seselesai kita wuduk, ambil kain atau ambil mandil, lap. Ternyata itu makruh. Makruh. Ini kan sering kan? Sering kita. Cek apalagi kalau kita wuduknya di rumah, selesai wuduk ambil anduk lap. Ternyata ini bagian daripada makruh. Illa li'udhurin, kecuali udhur. Udhurnya bagaimana? Udhurnya misalnya dingin sekali, mutelepi ataupun kita dalam keadaan demam. Kita wuduk pagi-pagi subuh-subuh, setelah wuduk dingin, itu boleh. Atau panas sekali. Kan ada misalnya ada orang yang wuduk di tempat air yang panas. Takut kalau misalnya enggak kita lap akan menyebabkan sakit badan kita ataupun pernah terpeluk kulitnya. Lap, itu boleh. Ataupun takut terkena najis, makanya dilap. Lianna hadza au khafun najasah, lianna sallallahu alaihi wasallam ata bimandil falam yamassu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kain, beliau enggak gunakan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wudu diberikan kain oleh sahabat untuk dilap. Rasulullah tidak mengambilnya. Beliau ambil tapi tidak mengelap. Berarti menunjukkan bahwasanya mengelap itu makruh. Kemudian yang keempat, daraba al-wajhi bil ma'i, memukul-mukul muka. Joi. Jangan, kenapa? Itu menghilangkan kemuliaan wajah. Wajahnya pak menghai tak apa. Makanya orang nyena model temupoh tanpa kan menjatuhkan, karena Allah telah menciptakan wajah kita yang begitu mulia ini. Maka jangan disakiti. Sekarang ada di YouTube saya lihat, diubah wajah lagi putri benar. Gadincu dia wajahnya. Wah. Upaji pak, gara-gara orangnya ubah wajahnya lagi kan, dipakailah agaknya untuk pemeran setan dalam film. Pemeran setan. Kenapa? Karena wajahnya sudah mirip setan. Padahal wajahnya awal-awal cukup cantik, tapi diubah. Kalau kayak putri dalam film kartun nyo punan, nyo ka tincu deh. Mata kalanya nyo ka rayu. Kalau dia saudaranya cocok untuk pemeran setan dia. Mupaji banyak gubahnya untuk dia pemeran sebagai setan. Dia sudah menafikan kemuliaan wajahnya. Hanya jangan. Makanya kan kita kalau misalnya berkelahi pasti kita lindungi wajah kita. Urung timinju kan, tetap lindungi wajahnya kan. Kenapa? Karena wajah ini mulia. Kadang pohon baik pohon lah wajah. Cari yang lain. Bagian kepala, bagian wajah jangan dipukul. Karena Allah menyuruh kita untuk menjaga wajah kita. Kemudian yang kelima, aziyada ala thalathin yaqinan bil ghusli aw fil masli. Menambah yang faktanya 3 kali sunnah, kita tambah menjadi 4. Pramuka sunnahnya 3 kali, cuci tangan sunnahnya 3 kali, kita cuci 4 kali, 5 kali, 6 kali. Itu sudah masuk makruh.
Kecuali ragu kita, misalnya 2 ga boleh ke? Alah tambah lagi dah, tu lain. Tapi jangan ditambah. Kalau misalnya sudah yakin 3 kali, jangan ditambah lagi. Kenapa? Karena itu bisa masuk kepada dalam makruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tawadda'a thalathan Rasulullah suatu saat ketika itu berwudu 3 kali. Dari awal 3 kali sampai membasuh kakinya. Kata beliau, hakadzal wudu. Inilah yang sebenarnya wudu. Begini wudu. Kata Rasulullah, begini wudu. Artinya ini 3 kali, wajahnya semua 3 kali. Faman zada ala hadha aw naqsun ala hadha faqad asa'a aw zalama. Barang siapa yang menambah atau mengurangi, berarti dia telah berbuat kurang baik ataupun zalim ya. Tapi zalim dalam masalah wudu, bukan zalim dalam masalah kemaksiatan. Jadi bagaimana juga? 3 kali. Oh, ingin 1 kali yang wajib, silakan. Kalau ingin yang lebih, ingin lagi mendapatkan sunnah, maka buatlah 3 kali. Jangan kurangi, jangan tambah. Qala An-Nawawi fil Majmu', kata Imam Nawawi dalam majmu'nya, dalam kitabnya, innahu sahih, benar. Itu benar apa adanya. Wa ma'nahu anna man i'taqada anna sunnah aktsara min salati aw aqall minha faqad asa'a wa zalama. Maka yakinilah bahwasanya itu 3 kali. Basuh 3 kali, jangan 4 kali. Jangan lebih daripada 4 kali. 3 kali. Yang terakhir, yang keenam, al-isti'anah biman yaghsilu lahu a'dha'a min ghairi udhrin. Meminta tolong orang lain untuk mewudukkan. Misalnya, bang, tolong wuduk ulang dia. Tapi dah nak udur. Hendak udur. Tolong tak wuduk ulang, cai tak ada play tak. Ternyata dipandang dalam agama itu, dalam agama kita, nau'an minat takabbur, sombong. Iban perhatian agama kepada kita. Tingkatnya sombong. Berarti memang perbuatan sombong itu enggak diizinkan oleh Allah. Itu sombong dalam wuduk pun itu dipandang sombong. Akan apalah kan? Kan misalnya kita bercanda dengan kawan, dicoi tak nembuh, ne tiram tak kemudian sembahyang. Kan boleh itu. Kan hal yang biasa, tapi kata agama kita sombong. At-takabbur lil 'ubudiyah. Sombong dalam masalah agama. Jadi gimana tawaduklah dalam masalah agama. Gimana? Tetap yang orang. Kecuali kita uzur, itu lain, sakit. Orang tua kita sakit, kita wudukkan beliau, itu enggak masalah. Tapi ini kita sehat. Pegang dulu tak dicai kena. Berarti jangan ada sifat sombong. Dalam agama, dalam masalah ini saja Allah larang, apalagi dalam masalah sombong sehari-hari. Kan ada sombong sehari-hari. Kena sombong sehari-hari itu. Okey, boleh betul. Nak kenapa? Galak cermin kau, pergi cermin di sini enggak pernah. Itu bahaya kali tu. Kalau ada orang yang suka mencermin orang lain saja, cermin sendiri enggak pernah dipakai dah. Gimana cermin orang lain? Gop saja yang betul yang telah. Salah madu, bui pegah salah madu. Bayi pegah betul salah je. Jangan. Sekali cerminlah diri kita sendiri. Ya pui salah gop yang paling betul tanya. Jangan. Sombong dengan perkataan, sombong dengan perbuatan. Biasa sajalah, hidup kita ini biasa-biasa saja. Ada yang lebih, sebentar lagi kita pulang Pak. Sebentar lagi kita berpulang. Ada yang sombong dengan jabatan. Apa yang kita sombongkan dengan jabatan kita Pak? Paling 5 tahun. Habis 5 tahun habis. Dah tahu parti habis. Ni menyepah pilihan ukuran tadi kan. Ni apa? Habis jabatan kita selesai. Itu kalau memang 5 tahun. Tapi kalau misalnya diambil oleh Allah, ban nanti nanti.
Kan ada paginya dilantik, malamnya berpulang. Pagi dilantik Pak, malamnya berpulang ke rahmatullah. Jadi apa yang kita sombongkan? Hah? Makanya kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada sombong, walaupun sedikit sombongnya, nggak akan masuk surga. Lan yadkhulul jannah. Jadi biasa-biasa saja, jangan sombong. Karena ada orang sombong dengan ilmu, sombong dengan pangkat, sombong dengan agama, sombong dengan jabatan, sombong dengan kekalnya badan, kekar badan, bajak tu ya. Habis ni yang belum. Jadi itu. Maka kata Rasul, kata li anna fi naw'an min at-takabbur al-munafiq, maka jangan ambil wuduk sendiri saja. Tak usah minta tolong orang lain, kecuali untuk kita dalam keadaan sakit. Yang ketujuh, yang terakhir, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsya' lisa'im hasyah ay yasbiqahu al-ma'u ila khalqihi fa yufsidu sawmahu. Ini khusus bagi orang puasa. Dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam berkumur dan di dalam istinsya', memasukkan air ke dalam hidung apabila kita dalam keadaan berpuasa. Yang puasa nama tak. Tapi kalau dalam keadaan puasa tahan, biasa-biasa saja. Itu dia 7 makruhan, 7 yang dimakruhkan ketika kita dalam berwudu. Mudah-mudahan kita bisa menghindar. Enggak kita lakukan ini, maka pahala kita dapatkan. Yang berikutnya, ada pertanyaan? Kalau ada? Kalau enggak ada, saya lanjut. Ya. Ya. Boleh. Ya betul. Ya. Baik. Saya juga kayak Bapak, Pak. Kadang-kadang kalau ada yang kita di wajah, apalagi di sisi telinga, terasa enggak khusyuk kita dalam salat. Itu keuzuran yang khusus bagi, tapi ada juga yang orang lain ketika kena air kan masalahnya. Tapi bagi yang bermasalah mengganggu kekhusyukan, silakan dilap. Itu termasuk uzur, tapi uzur untuk kita sendiri. Kenapa enggak disebutkan? Karena macam orang, model orang. Ada yang enggak masalahnya. Bahkan ada yang kalau bisa selalu basah wajah dia. Maka menyahana basah, tengok dalam bayangmu. Jadi itu bagian daripada uzur, silakan, enggak masalah dilap. Tapi itulah tadi. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyukan. Pada Allahu Akbar bergerak gatai. Kan Pak? Gatai kadang-kadang dia. Ibu temau isi geli. Sehingga perlu dilap. Lap. Kadang-kadang saya juga begitu. Kadang-kadang saya lap. Itu kenapa? Karena mengganggu kekhusyukan ketika dalam kita melakukan salat. Ada lagi? Ibu-ibu? Ada? Ya. Memakan makanan ketika sudah wudu, apakah masuk makruh? Okey, baik. Makanya ketika kalau kita dalam keadaan wudu dan kita makan, maka mustahabnya apa? Kumur, Pak. Kenapa? Kalau ada tersangkut makanan, misalnya ada makanan, hanasahnya dihitung itu makan dalam salat. Makanya ketika kita sudah berwudu, kalau ada misalnya makan permen tadi atau berkumur-kumurlah. Kenapa? Kalau ada makanan terasa sedikit kekuatan, itu sudah dihitung. Apalagi misalnya, sebelum wudu dia sembunyi di belakang ini, dalam gigi. Pas musalah Allahu Akbar, terasa deh lagi hanya. Saya lagi mentang terasa donatnya, donat mamehnya terasa aja. Maka dimustahabkan berkumur-kumur.
Itu bukan saja makruh, menyenangkan anak batal sembahyang. Bukan makruh, batal kita salat. Kalau ada makanan di dalam mulut kita. Makanya kalau memang ada makanan tadi, maka berkumur-kumurlah sampai makanan itu memang sudah tidak ada. Lagi ada. Ada lagi? Ya. Waktu mengusapkan, waktu wudu, mengusapkan semua, membasah rambutnya semua. Itu sahaja. Baik, okey. Dalam perkara fikih ada ikhtilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i sedikit saja sudah boleh. Tapi dalam mazhab Malik dia satu dia. Satu kepala. Dalam dalam mazhab Syafi'i kalau dihisap seluruh kepala itu sunnah. Wajibnya sedikit saja boleh, yang penting di kepala. Di kepala. Tapi dalam mazhab Malik enggak boleh begini. Harus mandu. Sunnahnya diputar dari belakang, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Dalam mazhab Malik dia satu air wudu dari kepala langsung ke telinga. Satu air wudu. Tabai. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh satu air wudu. Tapi dua air wudu, satu kepala, satu lagi ambil untuk telinga. Ada kita lihat orang semua yang dibasahkan, diambil air, dibasahkan semua. Mana pula? Kalau intinya dalam perkara wudu, kepala ini tersentuh dengan air. Mungkin dia bukan berlebihan. Tu ubdah oleh kata. Sehingga isyai berbasah. Tapi yang dihitung itu adalah wudunya. Wudunya dia hanya mengusap sekali. Kalau yang kedua kalinya itu sunnah, tiga kali sunnah. Yang keempatnya yang kanannya nah, kata kita boleh orang kali baca. Ada yang satu kepala ada. Yang baik cai tiram itu bukan mashun. Tapi cai mengusap. Jangan bukan disiram lagi. Itu bukan wudu. Okey, ada lagi? Ada? Karena la salatan bi ghairi wudu. Hanya ikut sembahyang hanya wudu. Ada orang yang salat ada wudu. Kalau wudunya enggak ada, maka enggak sah salatnya. Enggak sah wudunya maksudnya adalah sempurna dalam wudunya. Yang mustahab, yang wajib-wajib. Lagi contoh ni. Makanya ini yang selim. Ketika membasuh wajah, ini hati-hati kalau ada tarik mata. Karena tarik mata itu kalau kita enggak bersih itu enggak sah untuk kita. Makanya ketika kita basuh, kalau satu tangan atau dua tangan disapu, kemudian dua tangan depan dua jari ini yang pertama dalam mata, bahkan karena mungkin tersembunyi ada tarik mata yang di luar. Kecuali kecil enggak nampak, fa'fu anhu. Tapi yang nampak itu bisa menghalangi masuk air wudu. Kan enggak sah. Karena mata adalah bagian daripada wajah. Itu semua mazhab. Hati-hati, pulang mata bedah tubuh. Kita bangun salat subuh. Langsung ke lanjut kapal 6 lewat 15. Terkejut. Langsung handalinya. Allahu Akbar. Dia sembahyang, dia kaca ubir air mata. Ke mana sah? Enggak sah. Sah. Maka bagaimana juga tetap kita misalnya kalau kita bangun telat, tetap sempurnakan wudu. Wudunya pelan-pelan. Nabi itu pernah wailul lil aqab kata Rasul. Wailul lil aqab. Celakalah orang yang tidak sempurna dalam wudunya, dalam mata kakinya. Wailul aqab, wailul aqab. Kenapa? Ada satu kelompok rombongan karena terburu-buru, asalnya entah 5 minit itu, 5 minit itu, 10 minit itu. Dilihat oleh Nabi.
Mereka wuduknya enggak model mata kakinya enggak dilihat lagi. Air pun enggak kena mata kakinya. Kata Rasulullah melalui sahabatnya pegang, "Wailul aqab." Celaka orang yang tidak sampai kepada mata kakinya. Peringatkan mereka, asbir wudu, sempurnakan wudu. Orang ini musta'jilun, orang yang mengkarat-karat bahkan karena wati asa ke habis. Tapi kata Rasulullah, sempurnakan wudu. Tetap sempurnakan wudu. Jadi gara-gara mengkaratnya, dalam tembayan Allah, tetap wudulah yang sempurna. Dan salatlah yang pelan-pelan. Nanti kita bicarakan masalah waktu salat. Waktu salat yang kehabis nanti kibat. Mesti kadang Allah mati asa. Karena keburu telat tadi ada urusan. Allahu Akbar. Satu rakaat tiba-tiba azan berkumandang. Azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapu mati pun lanjut. Beliau perkara-perkara yang demikian. Jadi itu dia. Maka hati-hatilah dalam berwudu. Sempurnakan wudu itu. Jaro bentuk basiku. Berlebih. Nabi itu melebihkan selalu. Wajah, kaki. Beliau naikkan sampai ke di atas mata kaki. Sampai bawah putih gitu. Gerah kaki. Baik. Ada lagi? Ya, Pak. Waktu mengusapkan muka apa sebelah tangan lebih afdal atau dua belah tangan? Okey. Satu tangan boleh, dua kanan boleh. Yang penting ini substansinya adalah kalau tingginya antara dagu dan ujung pangkal rambut. Itu tingginya. Lebarnya antara pucuk beliung unen dengan pucuk beliung ui. Batasannya. Mau pakai satu tangan boleh, dua tangan pun boleh. Enggak masalah. Yang penting itu sampai. Jangan ada tinggal. Ada kadang sebagian orang mudah dia pakai satu tangan, bertiga gelak je. Nah, orang pakai dua tangan. Aja je. Yang penting batasan dia pun awak. Jadi yang mana mudah pakai. Kadang orang tabuh jarak, tu pakainya pakai cinurus. Atau di keran pakai dua tangan. Yang penting batasan itu harus sampai. Maka berhati-hatilah dalam berwudu. Sempurnakan wudu kita. Makanya Pak Bu, anak-anak ketika berwudu lihat bakal lihat di pengajaran biar sampai raya biasa. Kita lihat enggak pelan-pelan itu tangannya. Kadang-kadang mereka anak biar ingatkan sampai siku, sampai mata kaki, pulang berterah muka kadang-kadang berhidung jelah. Kerah muka, berhidung jelah. Cobalah perhatikan anak-anak kita ketika dia berwudu. Baik. Kita lanjut nawaqidul wudu. Yang membatalkan wudu. Wa yantaqidul wudu bi khamsatin asya'. Yang membatalkan wudu itu ada 5. Ada 5 macam. 1, kullu ma kharaja min ahadin sabilaini min baulin aw gha'itin aw damin aw rihin. Semua yang keluar dari 2 bagian alat kita dua tempat pengeluaran baik air seni atau yang mengeluarkan kubur dan dubur lah bahasanya. Au gha'itin, ataupun kita penyebabnya dari ghaid, artinya kita pergi ke tandas untuk buang air besar,
ataupun darah yang keluar, itu batal wudu. Atau rihin, angin. Bahasa Aceh je kentut. Baik bau atau tidak bau, batal. Kebena pegah. Lah hana batu pegah, hana umbe kentut dulu. Jadi hana batu. Tetap batal. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seseorang yang keluar dari sesuatu dari bagian belakangnya. Ai makanin qada'il hajat, yaitu tempat keluarnya hajat. Wa qad qada hajatuhu min tabarrudin aw tabawulin. Wal ghaid huwa al makanun al mukhtafis. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama adalah semua yang keluar daripada salah satu atau dua jalan, yaitu kubul atau dubur. Allah mengatakan au jaa ahadum minkum minal ghaid, seseorang dari kita yang datang ke tempat qada hajat atau membuang hajat. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullah salatan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima oleh Allah salat kita apabila kita dalam keadaan berhadas sampai kita berwuduk kembali. Ya, itu dijaga. Faqala rajulun min ahli hadarul maut, seorang pemuda dari Hadramaut berkata, ma al hadas, apa itu hadas ya Abu Hurairah? Qala fusaun au duratun. Yang dikatakan hadas adalah sesuatu kentut. Jadi kalau kentut tanpa bunyi namanya fusaun. Kalau kentutnya yang bunyi namanya duratun. Dikatakan sini, yang dikatakan hadas adalah sesuatu yang keluar dari bagian belakang, baik itu fusaun, kentut yang halus, halus dia, batin, ataupun kentut yang besar, bung, samanya. Tamabak membatalkan salat. Wa qisan ala ma dzukira kullu kharij min al-qubur aw dubrin walau kana zahiran. Kiaskan kepada apa yang keluar dari bagian kubur dan dubur, baik dalam keadaan suci. Walaupun yang keluar itu suci misalnya. Keluar dari dubur suci misalnya. Contohnya apa? Batu. Batil itu. Batil suci kan? Batil karim duit. Dari batunya suci kan? Tapi tetap membatalkan. Ataupun hanente dah. Oh terpajuh cincin. Itu biar keluar lewat bagian anus kita. Keluar dia. Tetap batal. Batal wudu kita tetap batal. Jadi apapun yang keluar dari bagian kubul dan dubur itu membatalkan. Jadi kan mental keluar dari seni, ataupun keluar tadi batu, atau keluar apalah, walaupun misalnya yang keluar itu suci, tapi itu membatalkan wuduk kita. Baik teman, berarti kan? Bantai dia dekat, siapa itu? Bukan kotoran keluar, cincin, hidup berarti. Hidup, siapa? Kalau batu, tetap batu teman. Yang kedua, an-naumu ghairu al-mutamakkin, tidur yang tidak tetap. Gimana tidur tidak tetap? Yang bagian pantat belakang hana lantung tupeh ngan tika temayang, ngan tika punana. Yang kira-kira lantainya keras. Tengok dia,
Gimana li tengok. Tapi yang tengok nanti tetap hana gerak, hanya hana betul lah. Tapi yang tengok hana tetap goyang kena. Itu batal. Takkan kau bisa sebenarnya yang membatalkan itu yang goyang-goyang. Karena orang yang tetap masuk di tempat bertata doa, tempat pengumpulan bagian belakang kita, dubur kita langsung menyentuh lantai. Itu kalau keluar angin terasa. Mau menyegerak-gerak terasa? Enggak terasa. Nah, makanya itu yang menyebabkan batal. Jadi hati-hati yang tengok tepah khutbah Jumaat. Kena yang tengok tu lantung mulai khutbahnya lantung minta tempat tadi je nah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an baru bedah ya. Dia bedah lantung sembahyang. Allahu akbar. Itu patut kita pertanyakannya katnya tengok tetap atau tengok hana tetap. Ni tengok tetap lagi mana? Hana bergerak. Kata aku duduk lagi aja. Ya orang Arab tengok lagi kadang. Orang Arab tengok lagi. Memang bagian dubur itu memang tuk kedih bak lantai dia. Jadi orangnya hana betul lah ibadah tu bayar tu. Kalau kita gerak dia tengok. Itulah yang namanya an-naumu ghairu al-mutamakkin, tidur yang tidak tetap. Memenanti yang yang. Tapi yang guli-guli ya. Artinya hana dengar orang macam guli-guli tak sadar. Tapi kalau memang sudah tertidur, tapi lebih afdalnya ya berwuduk kembali. Tajdid wudu. Lagi-laginya dengar pengajian. Naik itu gara-gara memang kalau memang kurang yakin wudu kembali. Jangan sampai nanti pas waktu tengah sembahyang baru ingat mak dah kena wudu dah. Itu yang dimaksudkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu kembali. Wa amma man nama ala hayati al-mutamakkin fala yanqudul wudu. Adapun orang yang tidur yang tidak yang artinya tetap dia tetap fala yanqudul wudu, itu tidak membatalkan wudunya. Li'annahu yash'uru bima yakhruju min. Kenapa? Kalau orang yang tetap ketika tidur dia akan terasa nanti keluar angin terasa. Itu dia. Yang ketiga, zawalul aqli bisakarin au i'ma au ighma au maradin au junun. Yang kelima yang membatalkan wudu adalah hilang akal, gila. Hilang akal disebabkan karena mabuk ataupun ighma, pingsan, batal wudu tu. Ataupun sakit yang berat, ataupun junun, ataupun gila. Makanya orang gila itu hana wajib sembahyang. Hanya tanya kamu hana wajib sembahyang. Yang kamu hana sembahyang. Maksudnya beknanya orang pungonya dia tidak dihisap selama kegilaannya tu enggak dihisap dia. Hana temelu, hana temata, hana Malaysia. Hana betul. Kenapa? Fa'fu anhu. Makanya kamu hana tembayang. Pungonya. Laki rau bagai pungonya. Jangan tak payah sembahyang dia. Lianna al-insanu idza btanahu syai'un min dhalika kana hadha manidatan ay yakhruja minhu syai'un min ghairi ay yash'ar wa qiyasan 'ala an-naumi. Jadi orang yang hilang akal itu karena mabuk ataupun di sini pitam, sakit ataupun gila, karena apabila satu perkara tersebut berlaku kepada seseorang, maka diimbangi dengan sesuatu yang takutnya kalau dia enggak dalam keadaan sadar,
keluar bagian dari kuburnya, tak sadar dia, sedangkan itu membatalkan wudu. Bagaimana dia rasakan? Karena kenapa? Karena dia gila. Karena dia sudah hana kesadaran lagi. Makanya dia tidak diwajibkan, bisa membatalkan wudu. Dan hal tersebut juga dikiaskan kepada orang tidur. Hendak tengok ada sap keluar kentutnya, batal salah. Makanya anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, man nama falyatawadda. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur hendaknya berwudu. Tapi saya enggak ada batal, ingin mentajdid wudu. Boleh enggak? Boleh. Misalnya kita ini kan bentar lagi datang Isya. Wudu enggak batal, tapi ingin mentajdid kembali, ingin memperbaharui. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kadang mudah hatinya ragu, kadang tepah saja anda terasa tubit angin. Tajdid. Tapi kalau orang yang tidak ingin mentajdid, yakin dia tak ada apa-apa, tak ada masalah, tak ada keluar kentut, tak ada keluar angin, tak ada keluar, tak masalah. Berarti lanjutkan. Jadi lagi ada pertanyaan? Ya, bang. Lagi sembahyang putar-putar itu saya sakit gimana bisa membatalkan itu sembahyang. Kalau sakitnya masih bisa ditahan, nggak ada masalah. Dan di situ berlaku namanya alat bantu, entah alat bantu, kursi. Ada kursi misalnya, kita letakkan belakang, pahan takik pun tadu, itu hanamtalah. Yang penting baik sampai tanya kita lakukan yang membatalkan wudu tadi. Makanya kalau orang sakit saya nggak sakit, silakan duduk. Tapi zaman dahulu nggak ada duduk atas kursi, Pak. Yang nak duduk langsung duduk atasnya. Zaman-zaman sekarang yang sudah mulai duduk atas kursi. Kalau duduk di atas lantai itu ada satu rukun yang laksanakan. Tapi kalau duduk atas kursi nggak ada rukun yang dia laksanakan. Ya kan? Coba baca kalau yang dua ada kursi, nah rukun ini bubut. Sujud inan, ruku inan, dong inan, bandung inan, enggak ada rukun. Makanya kalau orang memang mampu dia, tapi dia langsung ambil kursi, asal salat. Kalau mampu dia berdiri, maka berdiri. Oh, ketika itu setelah itu enggak mampu dia berdiri, itu enggak masalah. Tapi memulai dengan duduk atas kursi pertama dari berangkat dari rumah sampai ke masjid, sedangkan dia sehat, ataupun ketika dia jalan bisa, tapi dia langsung kursi, duduk atas kursi, mana rukunnya dia kerjakan? Nah, ini perlu perhatian. Nanti insyaAllah masuk kita dalam bab salat. Baik, Bapak Ibu melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya, kita padai dulu. InsyaAllah kita sambung malam Kamis depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.